Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Haji Pangestu dengan NIM 200605110003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester yang telah saya kerjakan pada mata kuliah Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak kelas F. Nah, untuk presentasinya sendiri itu mempresentasikan tentang proyek yang telah saya kerjakan sebelumnya dengan ketentuan pengumpulan filenya itu kurang lebih antara lain adalah pendahuluan, kemudian atau laporannya, kemudian ada rancangan sistem tentang pendekatan DFD atau data flow diagram, dan yang terakhir itu wajib menggunakan citasi pustaka dengan menggunakan Mendeley. Nah, untuk laporannya sendiri tentang pendahuluan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu diawali tentang latar belakangnya. Nah, di latar belakangnya ini karena pengembangan teknologi atau perkembangan teknologi yang seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan informasi itu kan semakin meningkat, sehingga perkembangan serta kebutuhan akan teknologi maupun informasi itu sendiri mengalami banyak hal perubahan dan mengalami banyak kemajuan, dan baik itu dalam sarana maupun prasarananya. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa teknologi ataupun informasi itu merupakan atau menjadi salah satu kebutuhan pokok dari kehidupan manusia. Nah, dalam teknologi informasi sendiri itu ada yang namanya sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri itu berfungsi untuk mengolah data. Nah, pengolahan data ini nanti bisa berupa sistem yang di dalamnya itu ada organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, kemudian mendukung suatu operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, atau secara singkatnya itu seperti pengelolaan data eh, yang bisa mendapatkan data, menampilkan data, memperbarui data ataupun menghapus data. Nah, sehingga dari hal tersebut suatu informasi itu bisa didapatkan secara lebih mudah dan lebih untuk biayanya sendiri itu lebih efisien. Dan kemudian kan karena di sini saya mengambil topik di lingkungan pondok pesantren, kan kegiatan di eh, kegiatan pendataan mahasantri itu kan berlangsung terus menerus setiap tahun. Jadi dengan hal tersebut di instansi pendidikan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi juga sangat diperlukan sebagai sarana untuk mendukung setiap proses pendidikan yang ada di dalam pesantren. Nah, dari latar belakang ini sendiri didapatkan suatu permasalahan yang mana yang pertama itu adalah pendataan yang dilakukan di dalam pondok pesantren itu masihlah pendataan secara manual atau masih menggunakan pembukuan. Karena menggunakan pembukuan itu sendiri menurut saya masih kurang efisien, walaupun itu termasuk bagus karena sudah ada sistem pendataannya. Namun dalam hal tersebut eh, masih kurang efisien karena memerlukan banyak ruang untuk penyimpanan pendataan. Kemudian pendataan harus ditulis oleh beberapa orang sehingga cukup memakan waktu, serta biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak. Kemudian yang kedua itu sering hilangnya data dari mahasantri yang menyebabkan pendataan secara berulang terus-menerus. Jadi ketika mahasantri tahun pertama naik ke tahun kedua itu biasanya sering adanya pendataan secara ulang dikarenakan eh, banyak data dari mahasantri itu yang tidak update atau banyak yang hilang seperti itu. Seperti misalnya jika ada mahasantri yang keluar itu masih belum dihapus, bila ada mahasantri yang baru masuk
atau pertukaran pelajar seperti pertukaran santri seperti itu juga masih sistemnya masih lemah karena sering hilang itu karena adalah pembukuan. Kemudian tenaga kerja pengembangan teknologi itu di lingkungan pesantren masih kurang karena saya rasa bagus sih di pesantren sudah mulai ada perkembangan. Cuma untuk dalam sistem pengelolaan informasi ini masih kurang. Dan yang terakhir itu pengelolaan datanya yang masih kurang efektif karena yang telah saya jelaskan tadi masih menggunakan pembukuan. Oleh karena itu, di sini saya mengajukan solusi yang berupa ide untuk membuat suatu rancangan sistem yang di dalamnya itu mengandung unsur CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Nah, untuk rancangannya sendiri ini nanti berupa pembentukan sistem berupa web, mungkin hampir sama seperti sistem di backend, namun eh, ini nanti yang akan dikelola oleh si adminnya sendiri. Nah, hal tersebut cukup untuk diterapkan di pondok pesantren untuk pengelolaan datanya lebih efisien dan diharapkan untuk pengembangan lebih lanjutnya itu nanti bisa dikembangkan tidak hanya mengelola data dari santri itu sendiri, tapi kita juga mengelola seluruh anggota yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren itu termasuk dari asatid, ustadz, kemudian pengurus, kemudian ada pegawai yang ada di situ sehingga semakin berkembangnya sistem ini nanti maka yang dikelola nanti akan semakin detail seperti itu. Untuk metode yang saya gunakan di sini adalah metode RAD. Nah, metode RAD ini saya gunakan karena mungkin RAD ini merupakan salah satu metode yang pengembangannya itu atau waktu pengerjaannya itu relatif cepat. Yang seperti yang dikatakan Musro dan Dubey, jika suatu sistem informasi normal itu minimal membutuhkan waktu pengerjaan 180 hari dan itu dikerjakan secara kelompok. Nah, namun dengan RAD itu sendiri kita hanya nah kita bisa mendapatkan waktu pengerjaan itu 60 sampai 90 hari dan itu dikerjakan kelompok. Di sini saya memilih RAD itu karena di sini saya merasa sendiri jadi sistem yang saya kembangkan itu tidak terlalu kompleks sehingga bisa saya kembangkan dengan sedikit lebih cepat dari waktu normalnya seperti itu. Nah, untuk syarat-syaratnya biasanya dalam RAD ini memiliki beberapa fase yang melibatkan user untuk melakukan perancangan terhadap sistem dan dalam pembangunannya. Serta yang terakhir itu adalah pada tahap implementasinya. Nah, dari hal ini juga sudah saya berikan daftar pustaka yang saya includekan dari menggunakan Mendeley di sini. Setelah itu di sini juga ada citasi. Citasinya udah saya pakai ini Jevi 2020. Kemudian di latar belakangnya juga saya berikan punya Adrianto dan Wijoyo serta di sini juga punya Jevi 2020. Kemudian ada di sistem ini. Nah, untuk DFD-nya saya kurang lebih adalah sebagai berikut. Ada eksternal entity dari santri, petugas, serta prosesnya dari pendata santri. Kemudian di dalamnya kurang lebih adalah sebagai berikut. Alhamdulillah. Yang santri di sini hanya berperan untuk memberikan datanya kepada si petugas. Jadi nanti yang akan menginputkan sebenarnya adalah si petugas. Di sini maksudnya input santri ini dia daftar secara online gitu. Kemungkinan untuk sementara mungkin di sini pendaftarannya saya mengelolanya nanti menggunakan Google Form karena untuk front end-nya sendiri masih belum saya terpikirkan karena
untuk full stack sendiri itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama kalau jika dikerjakan secara sendiri atau secara individu. Jadi nanti yang akan saya kerjakan kemungkinan adalah sistem untuk si petugasnya. Ya, ketika sudah melakukan pendaftaran, data santri ini nanti akan diakses oleh si petugas untuk mengecek data dari santri. Jadi setelah itu eh, petugas bisa mengetahui si santri ini sudah melakukan proses pembayaran atau belum. Jika sudah, maka ini nanti akan memberikan laporan kepada si petugas. Nah, ketika laporannya sudah masuk ke dalam si admin atau petugas itu, maka petugas akan dengan hak aksesnya dia akan mengelola atau membagikan kelas yang ada kepada si Mas Santri sehingga Mas Santri bisa mendapatkan informasi tentang di mana kelasnya berada atau di mana kamar dia berada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.